bergantian. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39. Maka ia maju sedikit, lalu berdoa, katanya, ya Bapakku, kalau kiranya mungkin, dia mengajar ini tapi jangan seperti Dan ini saudara, nih dari Amos, Yeshua menggenapi berjalankan dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Ingat saudara, Yeshua turun ke bumi itu ada kesepakatan dengan Bapa. Makanya di ayat 39 dia dealing dengan Tuhan, dia dealing dengan Bapa. Karena aku berjalan dengan perjanjian, aku harus menggenapi ini semua. Makanya gini loh, selama pelayanan Tuhan Yesus itu semua dibangun dari dasar perjanjian. Jika Yesus tidak mengerti perjanjian, dia tidak akan mungkin naik ke kayu salib. Betul? Jika cawan ini kiranya boleh lalu, tapi biarlah kehendakmu, karena sepakat. Amin. Yesus selalu mengajarkan kesepakatan. Jikalau kamu berdoa, 2-3 orang berkumpul dan bersepakat dalam namaku, betul nggak? It's about covenant, perjanjian. Makanya ini saudara, poin satu dari ini, perjanjian dibuka dengan sikap pengorbanan. Yang namanya perjanjian itu pasti ada bayar harga. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kalau dia tidak melihat the covenant of the Abba, perjanjian dengan Bapa, dia nggak akan mungkin bisa minum cawan. Betul? Karena gini saudara, inilah yang disebutkan dengan berjalankan dua orang bersama-sama. Perjanjian dilanjutkan dengan sikap tetap tinggal dan berjaga. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. So ini kita nggak bisa. Kita gini, Yesus pernah bilang gini, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Kamu harus tinggal di dalam aku. Artinya apa saudara? Kamu harus tinggal di dalam perjanjianku. Yang artinya bukan soal salvation aja, bukan hanya sekedar penebusan, tapi jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, oh my God, at least kalau kamu tinggal di dalam aku dan ketetapanku, makanya Tuhan bilang ini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat. Apapun yang kamu usahakan, yang kamu doakan, gak bisa. It's the law, hukum dan ketetapan. Ini melampaui gini. Banyak orang percaya hanya mindsetnya gini, Pak. Sekarang kan ada ini, the grace, kasih karunia. Saudara tahu nggak? Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu gini, bukan, yuk, sudahlah, kamu diampuni. Gak hanya sampai situ. Yesus bilang gini, dengarlah hai Israel, Shema Israel, dengarkanlah, inilah hukum. Hukum, 10 hukum dirangkum jadi 2 hukum. The grace is law. No covenant, no glory. Gak ada perjanjian, tidak ada kemuliaan. Inilah hukum. Jadi ini kasih karunia itu bukan enak-enak, bukan hanya sampai mindsetnya aku sudah diselamatkan. No, kita diselamatkan itu his part, itu bagiannya dia. Tapi setelah dia menyelamatkan, ada bagian kita. Tinggallah di dalam aku. Supaya kamu dapat berbuah, betul nggak? Berbuah. Kalau kita nggak melakukan, jarang melihat sisi yang ini, hidup kita gini saudara. Sorry to say, iman kekristenan saudara itu nggak nyampe. Apa yang dipikirkan Yesus itu di sini. Iman kekristenan banyak orang di sini nggak nyampe. Tuhan, aku yang penting percaya. Bukan. Kamu nggak percaya kok. Itu bukan percaya. No. Makanya Yesus
bilang gini, cukup iman sebesar biji sesawi. Artinya apa? You must obey. Kamu harus dealing. Sakit nggak? Sakit. Dealing itu sakit tuh saudara. Dan nih, perjanjian harus diwujudkan. Kalau Yesus gak bilang gini, sekiranya biarlah kehendakmu, salib gak ada. Betul? The covenant itu harus terjadi, harus make it happen. Kita harus mewujudkan. Makanya gini saudara, gini. Perjanjian itu hanya bisa dilakukan kalau mindset kita sudah dewasa. Amin. Saudara ajak ngomong anak-anak soal perjanjian, mereka pasti nggak ngerti, betul? Tapi orang dewasa, ketika oke, kita harus dealing, kita harus bikin janji, pasti paham. Next, nih berjalan dalam perjanjian. Yang pertama adalah sepakat dengan Dia dan firman-Nya. Artinya apa? Tidak kompromi, nggak boleh kompromi. Yang kedua, ready for covenant, dewasa, nggak ada drama. Amin. Nggak boleh drama-drama, udah nggak boleh drama lagi. Semua orang diproses. Jadi nggak boleh lebay. Amin. Yang ketiga, mau diproses dan dijadikan untuk sebuah agenda Tuhan. Mati terhadap diri sendiri dan sebuah tujuan ilahi. Dan yang terakhir adalah ketahanan. Sebelum masuk next, kita harus tahu 4 poin ini, saudara. Sepakat itu penting. Kita nggak mungkin bisa menggenapi kalau kita nggak dealing, percayalah. Sulit. Saudara terima firman apapun, dimanapun tempatnya, kalau saudara nggak punya hati yang dealing dengan Tuhan, sulit, percuma. Sulit. Harus sepakat dulu dengan Tuhan. Tuhan, aku mau sepakat, aku mau deal, mau mati rasanya, tapi harus deal. Betul? Yes. Next. Yes. Saudara, tahu kisah ini? Saat Yesus membasuh kaki muridnya. Wow, my God. Saudara gini, Dia bukan hanya menghapus dosa. Dia bukan hanya menghapus identitas lama. Dia bukan hanya menghapus hidup yang lama, perjalanan yang lama. Tapi Yesus menawarkan perjanjian. Saat dibasuh, berarti ini kamu harus mengikuti perjalanan yang aku tetapkan. Makanya arti Yesus membasuh para murid, Alkitab mencatat gini, Yesus membasuh muridnya dengan ikat pinggang, betul nggak? Dia lepas ikat pinggang, berbicara apa? Kebenaran. This is law. Perjalananmu yang lama harus dihapus dengan kebenaran. Makanya Yesus selalu declare, ingat tuh, dia deklarasi, inilah darah perjanjian. Perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. Makanya banyak orang diberi perjanjian, tapi sedikit orang yang mau dealing. Betul? Banyak kasih karunia dilimpahkan untuk banyak orang, tapi untuk meresponi kasih karunia sebagai hukum dan ketetapan nggak banyak. Dia cuma lihat bahwa Yeshua sebagai juru selamat, mentok sampai situ. Makanya dalam perjalanan iman kekristenan banyak nih, Pak, aku kering hari-hari ini, Pak. Halo, kita sering kan? Banyak rekan-rekan kita, rekan-rekan seiman, rekan-rekan gereja kita sering mengucapkan itu, Pak. Aku tuh kayak naik turun. Halo, udah bener gak? Naik turun, sorry, dia gak ngerti. Yang namanya perjanjian, kamu diproses, ada pergumulan atau tidak, harus maju terus, harus jalan terus. Jangan karena proses, saudara loyo. You don't understand. Saudara gak ngerti. Yang namanya perjanjian, apapun keadaan saudara, saudara harus tetap menyala. Amin. Makanya ada ayat ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dulu, baru kamu bisa melayani. Kalau kamu nggak menyala-nyala, apa yang kamu impartasi?
Kalau di sini, di sana, di altar, ini harus menyala-nyala dulu. Kami bukan sekedar melayani, kami mengimpartasi. Kalau mindset kami cuma gini, ayo, udahlah, yang penting pelayanan. Yuk, gini. Makanya gini, mental pelayanannya salah. Baik di sini maupun yang di luar, kita semua melayani, betul? Apapun kita main, kita bukan hanya sekedar melayani, kita mengimpartasi. Kita mengimpartasi, ada sesuatu yang dilepaskan. Haleluya. Amin.